Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abadah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala adiyun Rasulullah sallallahu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakunallaha ta'ala wa rasulahu ahabbu ilai maswahuma. Wahibal maghlubillah wa yakrahu ay ya'uda ilal kufra kama yakrahu finnar. Amma ba'du. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillah alamin. Usikum wa yataqallafu wa fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa tak lupa, tak bosan kita bersyukur kepada Allah Qadir Rabbul Jalil, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pemberi rahmat kasih sayang kepada hambanya, yang memberikan kehidupan kepada kita, nikmat berlimpah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Wa fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Wa ala kulli nikmat, dan juga atas segala kenikmatan. Karena sejatinya kita mensyukuri nikmat itu adalah sesuatu yang niscaya. Dan mensyukuri nikmat akan ditambahlah nikmat yang ada. Janji Allah pasti adanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dalam surat Ibrahim. Kalau engkau bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Tapi kalau engkau kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka syukurilah nikmat yang Allah beri kepada kita yang sungguh sangat banyak. Namun sayang 1000 sayang, kita sadar itu nikmat biasanya bukan ketika masih ada, namun ketika telah tiada. Akan kau rasakan nikmat itu sehat, nikmat yang dahsyat bernilai bukan waktu sehat. Tapi kalau sakit mendera, diafname atau cedera, baru sadar sehat berpuluh tahun itu nikmat luar biasa. Begitu sakit beberapa hari, doanya minta sembuh luar biasa. Belajarlah dari Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau beliau sudah sakit bertahun-tahun, maka istrinya minta doakan kesembuhan kepada Allah. Dia menyatakan, sudah berapa lama kita sehat? 70 tahun lebih. Berapa lama berkelimpahan? 70 tahun lebih. Sudah berapa lama sakit? Baru 18 tahun. Aku malu minta sembuh sama Allah. Dia bandingkan antara kenikmatan dan sedikit cobaan, maka dia menjadi hamba Allah yang bersabar dan tahu malu. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu malu. Berpuluh tahun sehat, sakit sebentar langsung minta doa sembuhkan ya Allah. Kita sebagai hamba Allah, ridolah dengan takdirnya. Dan kemudian nikmat keamanan juga nikmat yang dahsyat dan hebat. Kita akan merasakan nikmat itu luar biasa kalau sudah mencekam keadaannya. Banyak juga nikmat yang lainnya, penglihatan, pendengaran, dan juga kebersamaan. Kalau sudah berpisah baru terasa betapa berharga yang telah berpisah dari kita. Salawat dan salam bagi Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Yang mana salawat ini dahsyat.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah salawat kepadanya. Wasallimu, ucapkan juga salam. Taslima, engkau mendapatkan keselamatan yang sempurna. Kalau salat bagaimana Rasulullah, Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salam bagaimana Rasulullah, Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca dalam tahiyat kita. Atau ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik, ya Habib salamu alaik, salawatullah alaik. Perbanyak salawat Nabi, karena sungguh salawat Nabi pasti diterima. Salawat Nabi, orang banyak salawat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu ibarat kata adalah ketaatan kepatuhan itu sebagai tabungan untuk masa depan dunia dan akhirat. Ibarat kata kita akan pulang kampung, tentu bertanya pada diri sudah berapa rekening yang ditabung, sudah berapa uang yang ditabung kalau untuk pulang kampung, tiket di perjalanan dan juga bekal di kampung halaman. Maka tanyalah diri, sudah berapa lama amal yang kau tabung sebagai bekal di akhirat dan juga perjalanan. Maka takwalah kepada Allah. Karena takwa itu bekal menuju perjalanan masa depan. Mungkin pulang kampung direncanakan, tapi berpulang ke rahmatullah hanya Allah yang tahu kapan. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu masa ada 3 kalimat, ada 3 doa sesuai anak tangga mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya ada 3. Setiap tangga beliau mengucapkan amin. 3 anak tangga 3 kali amin. Maka kemudian sahabat tentu heran. Kemudian tak lama Nabi menjelaskan. Tadi di tangga yang pertama datanglah Jibril kepadaku dan dia berkata. 3 perkataan Jibril ini, Jibril makhluk Allah yang mulia, paling mulia antara para malaikatnya. Muhammad SAW merupakan makhluk mulia di langit dan bumi semesta raya. Sayyidul khalaiki wal basar. Sang Jibril berkata, Muhammad SAW mengaminkannya. Di mimbar tangga yang pertama, mimbar Nabi, beliau ucapkan amin. Apa perkataan Jibril? Celakalah seseorang yang dia mendapati orang tuanya lanjut usia, namun tak dapat memasukkannya ke dalam surga. Ini tangga yang pertama, amin yang pertama. Tangga yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, tapi kemudian tak dapat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tangga yang ketiga, mimbar ketiga, tangga terakhir, Nabi Jibril menyampaikan, celakalah seseorang yang namamu disebut Nabi Muhammad SAW, dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tangga yang pertama tentang bakti kepada orang tua. Nabi mengaminkan seolah-olah bisa dikatakan orang tuamu, bapak ibumu merupakan salah satu pintu surgamu. Allah sampaikan beriringan bersanding dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah tetapkan, pastikan, perintahkan kepada manusia, alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah selain hanya Allah semata. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Kita ini siapapun kita, walaupun sudah tua, adalah anak dari orang tua kita. Berbaktilah kepada keduanya mumpung masih hidup. Kalau telah berpulang ke rahmatullah meninggal dunia, tetap masih ada bakti dengan silaturahmi kepada teman kerabatnya, dengan berziarah ke kuburannya atau berbuat kebaikan. Wa qul ya'malu fasarullahu malakul mu'minin. Dikatakan dalam satu hadis, dalam satu ayat Al-Quran yang Ibnu Katsir tafsirkan kemudian, beramallah engkau, akan diperlihatkan kepada Allah dan Rasulnya amal-amal bagi orang-orang yang beriman. Maknanya ketika orang tua sudah meninggal dunia, engkau tetaplah menjadi orang yang soleh. Kesolehanmu manfaat bagi orang tuamu. Kesolehanmu menjadi amal jariah bagi orang tuamu. Maka jadilah engkau baik selamanya untuk dirimu dan juga untuk orang tuamu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang tua kita merawat kita dari kecil tidak ingin balas jasa. Tapi kadang-kadang betapa banyak anak yang durhaka.
Dan ingat, waspadalah, durhaka sama orang tua, balasannya cepat, tak tunggu di akhirat, kadang dunia sudah tiba. Masyhur malin kundang, durhaka kepada orang tua. Di zaman Nabi ada Alqamah, itu pun bisa dikatakan tidak memuliakan ibunya, lebih memuliakan istrinya. Alqamah nyaris dibakar, sampai kemudian ibunya merelakannya, baru dia bisa husnul khotimah. Maka sayangilah orang tuamu, sayangi mumpung masih ada, sayangi mumpung mereka masih hidup. Kalau sudah berpulang ke rahmatullah, baru menangis. Video call, silaturahmi, kirim kabar. Kadang orang tua bukanlah butuh kiriman uang anaknya, tapi ingin tahu kabar anaknya. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukur kepada Allah, berbaik-baik kepada orang tua. Ilayyal masir, kepada Allah kita kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dikatakan dalam satu ayat juga, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan juga orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Nabi wanti-wanti, berbakti kepada orang tuamu. Tangga yang kedua, Nabi menyatakan, celaka seseorang yang Ramadan datang namun tidak bisa menjadi senjakannya mendapatkan ampunan Allah. Berangkat dari hadis, man qama ramadana, dalam riwayat yang lain man shoma ramadana, pangkalnya sama, mirip-mirip, baru akhir-akhirnya juga sama. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia juga kemudian berpuasa, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkanlah baginya yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Maka ini peluang Ramadan, alhamdulillah kita di dalamnya sekarang. Maksimalkanlah amal, maksimalkan amal supaya mendapatkan ampunan Allah. Karena belum tentu tahun depan kita masih mendapatkan Ramadan. Bukankah telah berlalu sahabat kita mendahului kita, Haji Tabran dan juga yang lain, berpulang ke rahmatullah, tidak lagi mendapati bulan Ramadan. Maka mumpung masih bulan Ramadan, maksimalkanlah amalmu. Karena sejatinya di bulan Ramadan ini bisa dikatakan paripurnalah orang-orang yang beramal dengan luar biasa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ya Tuhan, ya Allah, kami minta ridhamu dan juga surgamu, dan kami minta ya Allah jauhkan kami daripada murkamu dan juga nerakamu. Maknanya adalah kita ini selalu takut kepada neraka dan kita perindu surga. Dan rupa-rupanya surga juga bisa merindukan para penghuninya, para calon penghuninya dengan 4 amal yang paripurna. Nabi sebutkan dalam satu hadis bahwa surga merindukan orang yang beramal, 1, tali Al-Quran, yang senang, suka, hobi, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang hafizul lisan, menjaga lisan ucapannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Tiga-tiga ini kapanpun dilaksanakan bisa. Tapi sempurna, paripurna kalau laksanakan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan sempurnakanlah 4 amal ini. Perbanyak bacaan Al-Quranmu, maksimalkan. Karena ibarat kata Al-Quran itu turun awalnya adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan dalamnya bulannya turunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal furqan, sebagai penjelas penerang bagi manusia dan juga membedakan antara hak dan batil. Seorang yang legendaris, Imam Syafi'i, bahkan dikatakan dalam riwayat, beliau itu dalam sebulan Ramadan bisa hatam 60 kali hatam Al-Quran. Siang harinya hatam 1 kali, malam harinya hatam 1 kali. Karena rupa-rupanya Syekh Ali Jabir pernah coba tes beliau itu bisa hatam Quran sekitar 8 jam 1 kali duduk. Bahkan seorang perempuan Palestina karena sudah fasih bacanya bisa sekitar 6 jam lebih hatam 1 kali Quran. Maka itulah rupa-rupanya amal yang Imam Syafi'i ambil, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak mungkin. Karena sejatinya Allah itu punya keluarga di muka bumi. Siapakah mereka? Ahlul Quran. Keluarga Allah di muka bumi mereka ahli Al-Quran. Dekatkanlah diri pada Al-Quran, bacalah. Malu pada diri sendiri membaca ribuan chatting WA, tapi kadang-kadang mengabaikan ayat Allah yang maha luar biasa. Kemudian amal yang kedua dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga ucapan.
Karena kadang-kadang bisa jadi puasa kita tidak batal, tapi pahalanya bisa hilang gara-gara lisan yang menyakiti orang lain. Gara-gara lisan yang gibah, yang namimah, yang fitnah. Maka jagalah lisanmu. Kemudian yang ketiga, mutu'aimul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Ini juga termasuk dirindukan oleh surga. Bahkan dalam satu ayat yang pendek dikatakan, ada orang disebut mendustakan agama. Sebenarnya sederhana. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka lah itu yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli, tidak menggerakkan semangat memberi makan orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Fawailul lil musallin, maka nerakawailah bagi orang-orang yang solatnya riya dan pamer. Maka kadang-kadang amal-amal itu bisa hilang pahalanya gara-gara riya dan pamer. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Dan sempurna paripurna amal yang keempat di bulan Ramadan adalah berpuasa bulan Ramadan. Maka mumpung masih di bulan Ramadan, maksimalkanlah bacaan Al-Qur'anmu, jaga lisan tulisan ucapanmu, baru kemudian beri makan yang kelaparan, entah itu saudara, keluarga maupun orang jauh atau orang dekat. Berilah mereka bantuan. Dan juga doakan saudara kita nun jauh di sana, di Palestina, di Aceh dan juga negeri yang lainnya. Pedulilah kepada mereka. Nabi mengatakan, laisa minna man la yahtamu bil muslimin. Bukanlah golongan kami orang tidak peduli pada urusan kaum muslimin. Pedulilah. Paling enggak bantulah dengan doa. Jikalau bisa bantulah dengan harta. Maka sejatinya Allah isyaratkan berjihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan hartamu dan juga dengan dirimu. Maka laksanakanlah, tunaikanlah 4 hal ini. Bacalah Al-Qur'anmu. Jagalah lisanmu, kemudian beri makan yang kelaparan dari orang yang lain maupun hewan peliharaanmu, baru kemudian berpuasa bulan Ramadan. Sejatinya Ramadan ini adalah bulan yang suci. Di bulan-bulan ini disebutkan dalam hikayat, amal yang sunnah seolah-olah fardu, dan amal yang fardu dikali 70 kali nilainya dibanding bulan yang lain. Ibarat kata kurang lebih, solat 1 kali di Masjidil Haram, tanah suci Mekah, itu sama dengan 100.000 kali daripada tempat yang lain. Maka begitu pun beramal ibadah di bulan Ramadan 70 kali lipat dibanding bulan-bulan yang lain. Disebut bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani min dzikril hakim wa taqabbal minni innakum tasmi'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan khutbah yang kedua ini kembali kami ingatkan, mari sama-sama tingkatkan tabungan amal sebelum datangnya ajal. Mari sama-sama perbanyak salat sebelum kita disolatkan. Mari sama-sama perbanyak mengaji sebelum orang mengaji atas dirimu. Mari sama-sama engkau persiapkan diri sebelum mati, sebelum kematian datang dan kau belum siap sama sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan janganlah engkau mati sebagai orang yang Islam. Makna adalah jagalah diri kita senantiasa berperilaku, berperangai, bersikap Islami. Karena nanti seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Allah bisa karena biasa. Bahkan jelang wafatnya seseorang, ruh sudah sampai tenggorokan, dia akan melihat perbuatannya. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Maka janganlah demikian. Ketika ruh sudah sampai tenggorokan, wa antum hina izin tanzurun, saat ini kau berikan penglihatan. Melihatlah seorang manusia jelang ajalnya tentang perbuatan selama hidupnya. Maka kan dia tertawa kalau melihat perbuatan yang baik.
dan dia akan menangis ketika membuat perbuatan yang buruk. Diperlihatkan juga ganjarannya surga atau neraka. Maka tersenyumlah orang yang husnul khotimah karena melihat balasan surganya. Dan kemudian cemberutlah, bersedihlah orang karena melihat perbuatan buruknya dan juga balasan nerakanya. Maka senantiasalah istiqomah. Orang istiqomah akan mendapatkan husnul khotimah. Bahkan Jibril AS pernah berwasiat kepada Muhammad SAW. 3 wasiat yang kalau singkat, padat, sederhana, ucapan adalah 3 kalimat. Yang pertama, ish ma syi'ta. Ya Muhammad, hiduplah semampu engkau akan mati. Fa innaka mayyitun. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka farikun. Cintai yang mencintai apapun itu, harta, pekerjaan, anak dan istri. Fa innaka farikun, kau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Beramallah semaumu, terserah apapun itu, engkau mendapatkan balasan ganjaran perbuatannya. Dan kelak amal kita itu akan kita panen, kita tuai sebagaimana kita menabur dahulu kala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasarruna makan yaksibun. Ada masa kala di hadapan Allah, mulut akan ditutup yang berbicara tangan kita bima kanu yaksibun, dengan segala perbuatan kita di atas dunia ini. Maka ya Allah, jadikan kami husnul khotimah. Bantu saudara kami di Gaza dan Palestina. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan wa sihatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa 'afwan hisab. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anna nas'aluka annaka antallahu la ilaha illa anta antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hadha baladina lil muslimina ammah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nina kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman wa qina bis solihin wa liqna bis solihin. Allahumma arzuqna al istiqamah wa nas'aluka husnul khatimah bi qouli la ilaha illallah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli